Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sekarang kita akan pelajari mengenai sejarah CDMA. CDMA merupakan kartu yang populer waktu zaman di tahun Bapak 2008. Itu sangat booming sekali. Ada namanya Flexi, kemudian ada namanya Asia, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mempelajari CDMA. CDMA itu adalah teknologi CDMA pada awalnya dipergunakan dalam komunikasi radio militer Amerika Serikat mulai tahun 90. Patennya diberikan kepada Qualcomm dan dijadikan sebagai standar seluruh digital Amerika Serikat sejak tahun 93. Oleh karena itu tidak heran jika teknologi ini sangat aman karena tidak dapat digandakan atau decloning. Nah, pengenalan CDMA, kode division multiple access, adalah teknologi akses jamak di mana masing-masing user menggunakan kode yang unik. Jadi kalau misalnya kita punya handphone itu GSM, nggak bisa dimasukin kartu CDMA. Kalau kita punya handphone CDMA, nggak bisa dimasukin kartu GSM. Nah, seperti itu. Jadi memang sifat kode division multiple access ini sangat-sangat baik sekali digunakan seperti itu. Nah, karena tidak dapat digandakan. Nah, pada CDMA sinyal informasi yang ditransmitter decoding dan disebar dengan bandwidth sebesar 1,25 MHz. Kemudian pada sisi repeater dilakukan decoding sehingga didapatkan sinyal informasi yang dibutuhkan. Cara kerja CDMA itu menawarkan kecepatan transmisi dan paling tinggi di antara yang lain. Setiap user pemakai diassign dengan bilangan binar yang dinamakan dengan direct point code. Ketika terjadi panggilan, DCS adalah sinyal yang dibangkitkan oleh linear modulation dengan wideband pseudo-random noise seperti unsequenced, sehingga direct sequence CDMA menggunakan wither signal daripada VDMA maupun TDMA. Nah, wideband signal itu berfungsi untuk mengurangi interference dan dapat melakukan frekuensi range antara sel berlangsungan berdampingan. Ya, walaupun dia nanti berdampingan, dia tidak ada namanya noise. Ya, dia ada namanya noise. Jadi memang bersih untuk suara voice yang dihasilkan. Nah, seluruh pengguna adalah bersama-sama dengan range spektrum radio frekuensi. Kode-kode dibagi menjadi MS dan IS yang disebut dengan syndrome noise. Nah, jadi masing-masing kode pemakai adalah layar dan secara simultan ditransmisikan ke seluruh carrier. Keunikan dari CDMA adalah jumlah phone call yang dapat dihandle oleh carrier terbatas dan jumlahnya tidak pasti. Kanal trafik dibuat dengan penentuan masing-masing pengguna kode dengan carrier. Teknik CDMA pada awalnya disebut dengan CDMA 1 yang merupakan teknologi generasi kedua 2G. Versi revisinya IS 95 yang menjadi basis sistem komersial CDMA 2G di seluruh dunia dengan kecepatan koneksi 14,4 Kbps. Kalau di zaman dulu ya itu udah keren banget, apalagi dengan provider yang menawarkan penawaran menarik murah seperti CDMA dan Flexi. Cuma seiring berjalannya waktu karena komponen yang tidak bisa di-upgrade atau keinginan dari masyarakat Indonesia menggunakan CDMA, maka CDMA ditutup. Nah, kemudian akses jamak pembagian dari sandi CDMA. Jadi bisa kita lihat modelnya seperti ini. Ada nama CDMA user as printed by code. Dia ada namanya purple code, green code, purple code, dan green code. Nah, ini modelnya. Jadi ketika high, go, nah, ada satu kata-kata nanti diubah menjadi dalam bentuk satu gelombang, gelombang suara. Di dalam CDMA, setiap pengguna menggunakan frekuensi yang sama dalam waktu bersamaan, tapi menggunakan sandi unik yang saling ortogonal. Jadi sandi-sandi ini membedakan antara pengguna satu dengan pengguna lain. Jadi pada jumlah pengguna yang besar dalam bidang frekuensi yang diberikan akan ada banyak sinyal dari pengguna, sehingga
interference akan meningkat. Kondisi ini akan menurunkan unjuk kerja sistem. Nah, ini berarti kapasitas dan kualitas sistem dibatasi oleh daya interference yang timbul pada lebar bidang frekuensi yang digunakan. Yang CDMA merupakan akses jamak yang menggunakan prinsip komunikasi spektrum tersebar. Isyarat bidang dasar yang hendak dikirim disebar dengan menggunakan isyarat yang lebar. Bidang yang besar disebut sebagai isyarat penyebar atau spreading signal. Metode ini dapat dianalogikan dengan cara berkomunikasi dalam satu ruangan yang besar. Setiap pasangan dapat berkomunikasi secara bersama-sama tapi dengan bahasa yang berbeda, sehingga pembicaraan pasangan satu bisa dianggap sebagai suara kipas bagi pengguna. Jadi nggak ada masalah. Nah, karena tidak diketahui maknanya, pada saat banyak yang berkomunikasi maka ruangan menjadi bising. Kondisi ini membuat ruangan menjadi tidak kondusif lagi untuk berkomunikasi. Oleh karena itu jumlah yang berkomunikasi harus dibatasi agar jumlah yang berkomunikasi bisa maksimal. Maka buat suara tiap pembicaraan tidak boleh terlalu keras. Analogi dan cara kerja sistem ini digambarkan dalam model tadi ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Saya nanti Bapak akan jawab. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.